得智慧证明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示. Selamat pagi Sesung Seje. Sebelum kita menyimak intisari hari ini, marilah kita bersihkan anjali dan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dan dunia terbebas dari bencana. Selamat pagi dan kangen Sesung Seje yang telah hadir di dalam jumpa pagi hari ini untuk menghirup harumnya Dhamma. Kangen juga kepada Sylvia Seje yang telah membacakan perlimpahan jasa. Kangen juga kepada semua tim Simpasian yang telah menyiapkan materi. Hari ini saya ditemani oleh Mitra Baji. Saya Wadi Sesyong. Chào An Sesyong. Chào An Sri Seje, chào An ta chia sesung jemen. Oke, baik.
mari kita menyimak intisari yang telah disiapkan oleh tim intisari. Sutra teratai yang menakjubkan bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Shin Pasang Sutra Teratai episode 1578, sebersih pikiran, penuh keyakinan dan pemahaman, mendatangkan jasa kebajikan tak terhingga. Nah, kita lihat catatan tangan dari Master dulu ya. Jasa memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberikan manfaat. Kebajikan adalah perolehan dari perbuatan baik. Dengan jasa ini menghimpun semangat dan jiwa, kebijaksanaan yang murni dengan niat untuk mempertahankan tekad selamanya. Mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Dengan keyakinan dan tulus memahami sifat tata gata. Berhenti pada satu titik puncak kebajikan dan tekun membina diri. Ke dalam dapat melakukan introspeksi diri adalah jasa. Keluar dapat mengalah adalah kebajikan. Nah, mari kita lihat poin pertama. Jasa kebajikan memerlukan waktu yang lama untuk terakumulasi. Usaha keras dan sumbangsi yang dilakukan dalam waktu lama. Kita harus tahu untuk menciptakan berkah. Menciptakan berkah bagi orang banyak, maka harus bersumbangsi. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Jika kita bersumbangsi ingin dipuji maupun terima kasih dari orang lain, niat pikiran seperti itu merupakan kemelekatan. Maaf ya. Ketika setiap orang di dunia memuji kita, namun hati tanpa ada kemelekatan, mendapatkan dan kehilangan, maka akan merasa nyaman dan leluasa. Meskipun Buddha memasuki parinibbana selama lebih dari 2000 tahun, tetapi prinsip kebenaran masih ada. Semua orang melatih diri sesuai dengan prinsip kebenaran. Banyak orang telah mengubah kehidupan mereka menjadi baik dengan mengikuti prinsip kebenaran. Buddha bersungguh hati membuka jalan ini agar generasi selanjutnya dapat mengamalkan sesuai dengan jalan ini. Ini adalah jasa dan kebajikan, membuat semua orang tahu bahwa arah yang akan ditujukan. Nah, jasa kebajikan tak terhingga yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberikan manfaat. Menciptakan berkah untuk orang banyak dan bersumbangsi untuk orang lain. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa balasan. Kita hendaknya berpuas diri dan merasa bersyukur atas apa yang kita peroleh. Tadi dikatakan jangan kita memiliki niat ingin dipuji dan terima kasih dari orang lain, karena niat pikiran ini akan membuat kita gelisah. Contohnya, saya sudah bekerja keras, berusaha payah datang ikut kegiatan, tetapi kenapa saya tak ada yang puji saya? Mengapa yang dipuji malahan orang lain? Apakah saya tidak cukup baik? Nah, niat atau pikiran ini membuat kita gelisah dan juga perasaan tidak puas serta cemburu. Sebaliknya kita hendaknya mengintrospeksi diri pada akhir hari, merenungkan kembali emosi, perasaan, pikiran, dan pengalaman yang kita alami hari ini. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan yang kecil pun sekali. Agar tidak masuk ke kesalahan yang sama, kita perlu melakukan introspeksi diri. Saat melakukan introspeksi diri,
kita akan melihat kembali hal-hal yang pernah kita lakukan. Otak kita akan memilah-milah berbagai peristiwa yang pernah kita alami. Kemudian mengevaluasi hal-hal penting dari peristiwa tersebut. Evaluasi inilah yang akan menjadi pelajaran bagi kita untuk menentukan pola pikir dan perilaku yang baik di masa mendatang. Dan kalau kita bersumbangsi dengan penuh hati, fazi maka kita akan merasa puas dan sukacita. Karena bersumbangsi merupakan hal yang paling bahagia dan memuaskan. Dengan sendirinya, bersumbangsi merupakan hal yang paling kita sukai dan paling kita senang melakukannya. Dengan begitu, senyuman di wajah kita akan selalu muncul dan yang menerima juga merasa bahagia dan tersenyum. Nah, selain itu, batin kita harus tetap terbuka tanpa halangan. Dengan begitu, ketika kita bertemu dengan kesulitan apapun, kita bisa mengatasinya. Kesulitan tidak akan mempengaruhi tekad pembinaan diri kita dan tidak mempengaruhi kemampuan bersumbangsi kita ke yang lain. Jika kita bisa bersumbangsi terus-menerus seperti ini, dengan sendirinya akan memperoleh kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh karena kita telah bersumbangsi. Nah, di intisari ini juga yang mengatakan, meskipun Buddha memasuki parinibbana selama lebih dari 2000 tahun, prinsip kebenaran ini masih ada. Semua orang melatih diri sesuai dengan prinsip kebenaran. Banyak yang telah mengubah kehidupan mereka menjadi baik. Nah, ini adalah pahala dan kebajikan, di mana kita bersumbangsi di saat ini. Ketika kita tiada di kemudian hari, para penerima tidak akan kekurangan. Hal ini dilakukan dan prinsipnya akan tetap ada. Nah, jika kita selalu menegakkan pahala dan kebajikan, maka kita akan dapat terus mengumpulkannya. Buddha dengan sepenuh hati berusaha untuk membentangkan jalan yang lapang bagi semua makhluk, agar semua orang dapat memahami prinsip kebenaran yang terkandung dalam segala sesuatu di alam semesta. Nah, setiap orang bisa menabur benih kebajikan asalkan menyerap dharma ke dalam hati dengan benar dan melatih diri sesuai dharma. Nah, pahala ini adalah kongte yang mereka peroleh adalah yang paling membuat Buddha bersuka cita. Kong adalah pelatihan ke dalam diri. Setelah berusaha keras melatih ke dalam diri, baru kita bisa menampilkan keluhuran. Jadi inilah pelatihan di dalam diri dan praktik keluar. Dengan berusaha keras melatih ke dalam diri, baru kita bisa menunjukkan tata krama dan sikap rendah hati terhadap orang lain. Nah, baik. Sampai di sini kita lanjut ke intisari nomor 2. Silakan Bodhi Susyong. Nah, baik, Sesyong Sece. Saya tadi dengar dari Sri Sece. Audionya rasanya kecil atau itu di tempat saya yang kecil atau memang ada masalah di tempat Sece? Ah, Terus suara saya ada jelas nggak atau saya punya yang kecil? Suara Susyong jelas sekali. Jelas ya. Ya, Sri Sece punya audio kecil loh, nggak gitu jelas tadi. kecil ya. Mohon diperbaiki ya. Sekarang Baik, okay. saya lanjutkan ya Sece ya. Ya. Jadi selamat pagi sesungguhnya semuanya. Kangen kepada tim Sing Pak Siang, kangen kepada Sesung Sece yang mengikuti Sing Pak Siang pada pagi hari ini. Nah, cerita atau ceramah Master hari ini saya sangat mengagumi. Ternyata bisa saya menyerap dan memahami beberapa. Di sini ya intinya tema hari ini umumnya adalah tentang jasa kebajikan atau pahala kebajikan, kungte, ya, dan tentang sebersih niat penuh keyakinan dan pemahaman. Jadi ini dua ini
terdapat di dalam 6 paramita, sat paramita. Jadi jasa kebajikan itu dari paramita pertama sampai kelima. Kemudian yang keenam itulah disebut dengan jasa prasnya paramita. Jadi ini 1:5 saja kita itu dalam cerita ini tema ini sangat jauh. Ternyata hari ini saya baru memahaminya. Ternyata itu sangat jauh, ya. Dan umumnya yang dipraktekkan orang adalah yang 5 paramita. Tetapi yang paramita keenam ini yang merupakan yang paling utama, ya mungkin kemampuan kita belum sampai ke sana. Jadi sesungguhnya ini kita harus pahami dulu dari pertama tentang kungte, jasa kebajikan. Nah, atau disebut juga pahala, pahala dan kebajikan. Jadi ini terdiri dari 2 kata. Kong itu jasa, adalah memiliki, artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah, sekaligus memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi ini melalui perbuatan, ya, atau dengan kita melakukan sesuatu kebajikan. Nah, kemudian dengan jasa ini kita bisa menghimpun semangat dan jiwa, yaitu giat, tekun, dan bersemangat dalam mempertahankan tekad awal dalam melakukan kebajikan dan untuk melatih diri. Jadi, jasa adalah membina ke dalam. Jasa ini membina ke dalam atau merefleksi diri. Ya, memang saja. Ya, dalam menjalankan misi apapun, kita harus merefleksi diri, melihat ke dalam. Memang ajaran Buddha yang utama adalah membina ke dalam. Ya. Nah, contoh, tadi sudah disebut oleh Sri saja tentang bersumbangsi tanpa pamrih. Apa sih yang dimaksud dengan bersumbangsi tanpa pamrih? Sebenarnya ini terbagi 2 ya, bersumbangsi dan tanpa pamrih. Ya, kita pisahkan 2 bagian. Nah, jadi kalau bersumbangsi itu adalah keluar, praktek keluar. Dan tanpa pamrih itu adalah dari dalam, internal. Ya. Jadi bersumbangsi tanpa pamrih memiliki arti yaitu tanpa mengharapkan imbalan, baik berupa keuntungan, popularitas, kekuasaan, pujian, terima kasih, bahkan tidak mengharapkan pahala sama sekali. Nah, jadi selama ini kita ada yang belum, termasuk saya mungkin dulu saya tidak pahami. Saya berbuat baik ke Ceci, berbuat baik. Tujuan utama saya ke Ceci pertama kali, awalnya ke Ceci, untuk berbuat baik. Mau mencari pahala. Nah, hari ini saya baru paham. Ya, berarti kalau saya masih mengharapkan pahala, saya masih ada pamrih. Jadi, sudah sejak saya memahami itulah, saya sudah mulai merubah pola pikir saya. Tidak boleh mengharapkan apapun. Nah, bahkan dia adalah insan Ceci dalam memberikan bantuan kepada ya makhluk yang menderita, ya kita yang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi bukan hanya mereka yang mengucapkan terima kasih, kita yang mengucapkan terima kasih. Nah, begitulah yang kita sebut dengan bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, bersumbangsi juga harus membawa sukacita. Nah, bukannya tanpa pamrih, tapi harus membawa perasaan sukacita dalam diri sendiri. Dan juga bisa membawa sukacita pada diri orang lain yang kita berikan. Jadi si penerima dan si pemberi sama-sama membangkitkan, membawa sukacita. Nah, di samping itu juga harus tanpa rintangan dalam batin. Wah, jadi bersumbangsi itu sebenarnya yang kita ingin capai itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangannya. Dulu bagi saya itu menganggap menolong orang, memberikan yang mereka butuhkan itulah sudah bersumbangsi. Ya, memang itu bersumbangsi, tetapi ya seperti yang ingin kita capai itu apa yang dimaksud dengan bersumbangsi tanpa pamrih itu belum tercapai. Jadi sekarang setelah kita pahami, lihatlah insan suci dalam bersumbangsi itu betul-betul menunjukkan ya budaya humanis dan betul-betul menyerap apa yang dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar untuk permukaan saja atau penampilan saja, tetapi betul-betul ada di dalam hati kita. Nah, apa yang akan kita terima setelah bersumbangsi yaitu pahala dan kebajikan. Ya, contoh kita membantu orang lain.
itu karena panggilan jiwa. Nah, dulu pertama kali saya diceci menolong orang itu saya munculkan niat. Nah, kemudian kemudian saya tingkatkan lagi, berubah menjadi menolong orang itu adalah kewajiban. Kewajiban. Ternyata masih ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kita menolong orang karena panggilan jiwa. Wah, apa artinya? Kalau panggilan jiwa, kalau kita tidak menolongnya, itu perasaan tidak tega. Nah, itulah sudah sampai kepada tingkat panggilan jiwa. Ya. Tapi kalau kita hanya sampai sebagai tingkat kewajiban, standar kewajiban saja, itu kalau kita menolong orang itu karena simpati, ya, simpati. Belum sampai kepada perasaan tidak tega. Nah, saya lanjutkan sesungguhnya. Kebajikan adalah hasil dari perbuatan baik atau jasa. Nah, jadi ini adalah imbalannya atau buah, ya. Kemudian jadi kebajikan adalah praktek keluar. Tadi sudah saya sebutkan contoh. Nah, kebajikan adalah praktek keluar. Contoh, kita harus setelah melakukan kebajikan, kita harus bisa mengalah, ya, membawa perasaan mengalah. Jadi kungte tidak hanya untuk diucapkan, tapi harus dipraktekkan dalam kurun waktu yang lama. Seperti dalam ceramah Master, ya kita ini ya sering mengucapkan kalau ada sebutan selain kanen, kadang-kadang kungte William, ya. Nah, jasa kebajikan tanpa batas. Itu sebenarnya hanya di dalam ucapan. Sebenarnya itu harus tidak mudah. Jadi bukan hanya kalau mengucapkannya mudah, tetapi dalam mempraktekkan yaitu melakukan pahala kebajikan itu sampai tanpa batas itu tidak mudah. Tidak hanya satu kali, tapi harus dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dengan tanpa pamrih, dengan perasaan apa, tanpa kekhawatiran dan sebagainya. Itulah sebenarnya kungte uliang. Jadi itu sebenarnya kalau bisa kita uh, wujudkan dalam tindakan nyata, itu baru betul-betul kungte uliang. Ya. Baik, nah, saja saya akan mulai membaca ya poin yang kedua. Terus mohon poin kedua, boleh terus ya kan kedua yang kedua ya terus ya kan. Nah baik sesuai statement kayaknya feedback ya, ada feedback. Sekiranya tiada keyakinan dan pemahaman terhadap prinsip kebenaran, hanya tahu berbuat kebaikan, itu tidaklah cukup, mudah tersesat. Jika tidak benar-benar memahami sampai tuntas terhadap prinsip kebenaran sejati. Nah, ini saya garis bawahi prinsip kebenaran sejati. Nanti akan saya uraikan sedikit tentang itu. Nah, maka yang lakukan di kehidupan ini hanyalah berkah manusia dan surgawi. Jadi berkah manusia dan surgawi. Nah, seperti Raja Doweishi, awalnya seorang praktisi ajaran Brahma. Setelah menjadi raja, ia tersesat dalam urusan kenegaraan. Untungnya, akar kebajikannya masih ada. Buddha datang untuk membimbing dan menyadarkan. Melatih diri dengan berusaha sedaya upaya juga haruslah menggunakan batin yang tulus. Kita harus dengan keyakinan nan tulus dalam memahami sifat hakiki dari tatata yang murni dimiliki oleh setiap orang. Dengan sungguh-sungguh tekun melatih diri, melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ajaran tanpa kebocoran. Jika kita ada melakukan introspeksi diri, maka kita tidak akan menyimpang atau tersesat. Dan kekuatan konsentrasi atau samadhi kita akan cukup untuk bertahan selamanya. Berinteraksi dengan orang lain, kita harus memiliki tata krama dan etika. Ini adalah proses dari kehidupan kita yang harus kita upayakan. Saya masuk ke naskah sutra dulu ya. Nah,
host mohon ke naskah sutra. Ya, sekiranya jasa kebajikan ini dibandingkan dengan jasa kebajikan sebelumnya tidak sampai 1/100, 1/1000, ataupun 1/1000.000.000 koti darinya, bahkan sampai tidak dapat diketahui melalui perhitungan atau perumpamaan. Nah, sesungguhnya, baik, ini kita membandingkan antara tadi saya sebutkan jasa kebajikan dengan sebersih niat penuh keyakinan dan pemahaman. Jadi kalau yang sebersih niat penuh keyakinan dan pemahaman itu wujudnya adalah nanti kepada kebijaksanaan. Itulah paramita keenam, ya, kebijaksanaan. Nah, kemudian yang jasa kebajikan itu yang pertama sampai kelima itu adalah tentang keberkahan. Jadi sesungguhnya hari ini saya betul-betul mendapat satu pandangan yang luar biasa. Ya, kita bisa ternyata kalau kita bandingkan antara jasa kebajikan ya dengan sebersih niat pemahaman keyakinan itu jauh sekali berbeda. Jadi pelatihan diri itu kita harus lebih fokus kepada yang prasnya paramita, yaitu sebersih niat penuh keyakinan dan pemahaman ya tentang kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu jauh lebih ya lebih diutamakan ya daripada keberkahan. Ya, memang sudah pernah kita dengar. Keberkahan itu bisa habis dipakai. Tapi kebijaksanaan itu, itulah yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Ya, itu merupakan mustika yang sangat bernilai, yang tidak akan hilang. Nah, dia akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, yang kita bawa itu. Jadi sesungguhnya, ya, kalau hanya berbuat baik saja, tidaklah cukup. Jadi kesimpulannya tidak cukup kalau hanya berbuat baik saja. Ya, kita harus meyakini dan memahami prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran ya toli. Nah, makanya sekian tahun, 40 tahun lebih, Sang Buddha memberikan pencerahan dengan membabarkan dharma dan prinsip kebenaran. Ya. Dengan memahami prinsip kebenaran, kita baru bisa mengalami perubahan dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dan dari tataran makhluk awam menjadi makhluk suci. Nah, jadi sesungguhnya semuanya, sebenarnya dalam pelatihan diri, kita bukan hanya melihat berapa banyak, apa, dan berapa yang kita lakukan, tetapi yang paling penting kita introspeksi diri, apakah kita ada perubahan atau tidak. Hari ini dengan semalam ada perubahan tidak. Kemudian hari ini dengan besok ada perubahan tidak. Ya. Kalau ada perubahan, ya, ya, maka sudah baik. Yang dulu mungkin kita masih penuh dengan kegelapan, banyak kita tidak sadari ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan, ya. Tetapi setelah kita melatih diri, banyak belajar dharma, sekarang kita sudah tahu, ya, bisa membedakan benar dan salah, dan kita sudah melakukan perubahan. Nah, jadi dari yang dulu misalnya yang saya lakukan yang tidak baik, sekarang sudah saya rubah, sekarang sudah saya tahu dan saya melakukan hal yang baik. Nah, kemudian yang kita harapkan esok, ya, setelah baik harus merubah lagi. Setiap saat kita merubah, ya, bahkan kata Master dari kehidupan ke kehidupan. Ya, hari ini sudah baik, harus kita merubah keesokannya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi itulah yang tujuan sebenarnya utama daripada pelatihan diri itu. Jadi bukan berapa banyak yang dilakukan. Nah, tetapi mau perubahan ini tentu ada yang harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan melatih diri itu melalui kita misalnya ya, mendengar, memahami, merenungkan dan mempraktekkan. Dengan tiga itu baru bisa mencapai satu perubahan diri. Nah, kemudian tadi kita lihat itu prinsip kebenaran itu sangat penting dan sangat sulit dipahami. Ya, prinsip kebenaran itu yang bagaimana yang dimaksud tadi. Kemudian saya lihat di situ
ternyata prinsip kebenaran itu ada dua jenis. Ada dua jenis prinsip kebenaran. Yang pertama disebut dengan kebenaran duniawi atau kita sebut dengan kebenaran relatif. Ya. Nah, apa itu? Ini adalah produk duniawi. Nah, ini rupanya yang di duniawi, yaitu kebenaran yang diketahui atau dimiliki oleh makhluk awam. Nah, termasuk saya inilah masih memiliki kebenaran duniawi saja, ya. Nah, karena saya masih makhluk orang awam. Kita hanya memahami prinsip kebenaran yang diketahui oleh orang awam saja. Karena senantiasa berinteraksi dengan orang-orang dan membimbing mereka sesuai dengan kondisi dan kemampuan menerima dari mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebenaran duniawi. Masih sangat terbatas sekali. Jadi, sesungguhnya kita hanya tahu berbuat kebaikan saja. Oh, semua orang tahu bagaimana berbuat kebaikan. Menolong orang, memberikan dengan materi, dengan pendampingan, dengan ucapan-ucapan yang menghibur dan menenangkan, itu sudah kita sudah bersumbangsi. Nah, jadi kita hanya berbuat baik saja. Itu tataran seperti saya ini hanya berbuat baik saja. Tapi belum tentu saya belum menjadi orang baik. Wah, ini ya, orang yang berbuat baik dan orang baik sudah beda ya. Nah, jadi tujuan kita supaya kita bisa menjadi orang baik, bukan hanya berbuat baik saja. Sehingga kita masih, kalau hanya berbuat baik saja, kita masih bisa tersesat. Masih bisa melekat. Nah, kadang-kadang dulu saya tidak sadari, setelah berbuat baik, saya sudah ada kegembiraan, tapi ada kemelekatan. Ya, ada kegembiraan, ada kemelekatan. Jadi itu hanya pada tataran berbuat baik saja. Nah, kalau kita tidak waspada, makanya kita akan melekat. Nah, kita hanya menciptakan keberkahan saja, yaitu berkah manusia, itu pun keberkahan manusia dan surgawi. Itulah tadi disebut itu. Nah, hanya keberkahan saja. Nah, itulah kalau kita kebenaran duniawi. Kemudian yang kedua, kebenaran sejati atau kebenaran mutlak. Ya, nah, ini adalah hakikat atau esensi dari kebenaran. Ini yang perlu kita tuju, ya, kita pahami, kita yakini, yaitu kebenaran yang disadari oleh makhluk suci seperti para bodhisattva, ya, para praceka Buddha, para Sarawaka. Mereka datang untuk membimbing dan menyadarkan makhluk hidup. Mereka dengan penuh keuletan terjun ke dalam kerumunan orang banyak karena kewelas-asian besar mereka dan karena empati mereka pada semua makhluk. Mereka telah melenyapkan nafsu keinginan dan melenyapkan kemelekatan karena mereka telah memiliki kebijaksanaan. Nah, inilah tidak mudah, butuh waktu yang lama, ya. Jadi kebenaran ini butuh kewelas-asian dan kebijaksanaan. Nah, jadi apa yang seperti saya lakukan masih di tataran orang awam, yaitu makhluk awam, ya. Nah, kemudian sesungguhnya dalam pelatihan diri kita harus menggunakan hati yang tulus. Ada beberapa nilai-nilai yang perlu kita pahami. Ya, melatih diri harus dengan hati yang tulus dan kita harus memahami sifat hakiki dari tata gata yang murni dimiliki oleh setiap orang. Kita semua memiliki sifat hakiki tata gata seperti Sang Buddha, ya. Hanya bedanya kita juga masih diliputi oleh kekotoran batin. Kalau Sang Buddha sudah murni tanpa noda. Ya. Maka kita harus dengan tekun, giat, dan bersemangat. Inilah yang sering dipesan Master. Ya, dalam melatih diri itu, ya, harus tekun, giat, dan bersemangat. Ya. Dengan melatih apa? Tekun dan giat bersemangat ini melatih apa? Melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Inilah disebut dengan 3 latihan tanpa kebocoran.
Ya. Apa itu 3 latihan tanpa kebocoran? Nah, sudah. Nah, saya hanya mereview kembali ya sesungguhnya, karena ini sangat penting. Yang pertama sila. Nah, kemudian saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang makna dan tujuan. Jadi kita mempelajari sesuatu itu, ajaran itu, kita harus tahu apa maknanya dan apa tujuannya. Baru bisa mendorong kita, ya, itu yang disebutkan menjadi tekun, giat, dan bersemangat. Kalau kita tidak memahami itu, maka kita tidak bisa membangkitkan perasaan atau sikap yang tekun, giat, dan bersemangat tersebut. Nah, sila maknanya adalah melatih pengamalan aturan kedisiplinan. Nah, ini tentang moralitas. Nah, nah, itu makna. Tujuannya apa? Ada 4. Pertama, menghindari kesalahan yang belum timbul. Menghentikan kejahatan. Yang kedua, menghentikan kejahatan yang telah timbul. Ketiga, membangkitkan niat kebajikan yang belum timbul. Yang keempat, mengembangkan kebajikan yang telah ada. Kemudian, sila merujuk pada ada sila larangan, ya. Nah, yaitu jadi ada 2, yang larangan dan yang memotivasi kita. Yang larangan untuk mencegah dan menahan agar tidak terciptanya karma buruk dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Nah, contohnya ini tidak boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan itulah yang bersifat larangan. Ya, seperti apa? Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Nah, kita masuk kepada apa yang selalu kita katakan bervegetarian. Sekarang harus berusaha untuk menahan nafsu mulut, untuk menghindari penyebab pembunuhan. Ya, yang boleh dimakan dulu pemahaman semua yang dimakan untuk tujuan gizi, kebutuhan hidup kita. Tetapi sekarang kita setelah mengetahui menegakkan sila, kita harus paham ada yang tidak boleh dimakan, yaitu yang bisa menyebabkan pembunuhan. Walaupun kita tidak membunuh langsung, tapi menyebabkan pembunuhan. Makanya kenapa insan suci sekarang ya sangat banyak yang vegetarian atau vegan. Itulah karena sudah memahami, mempraktekkan sila dengan standar yang murni. Ya. Mengapa harus kita lakukan ini? Karena iklim dan 4 unsur utama saat ini sudah tidak selaras. Bayangkan, setiap detik ya, menurut catatan, ada 1.776 nyawa, yaitu korban ternak ya, ditelan masuk ke mulut manusia. Bayangkan itu. Per detik itu 1.776 nyawa harus masuk ke mulut manusia. Nah, jika setiap orang bisa menahan nafsu mulut saja, akan bisa menolong begitu banyak nyawa, bahkan bisa mengembangkan hati welas asih kita. Jadi, kemudian mulut selain nafsu makan, juga masih dia bisa menciptakan karma-karma lain melalui mulut. Jadi mulut itu dua fungsi, ya. Nah, nah itu tadi yang sila. Sekarang saya masuk yang samadhi. Yang kedua, samadhi. Samadhi maknanya adalah melatih konsentrasi. Tujuannya untuk apa? Sesungguhnya pertama membangkitkan kebijaksanaan. Kedua menaklukkan marah. Marah itu setan penggoda ya dalam batinnya. Kemudian yang ketiga mencapai pembebasan dan keleluasaan dari batin yang tenang dan leluasa. Itulah yang ingin dicapai melalui samadhi. Jadi sesungguhnya samadhi adalah melatih pemikiran agar terpusat pada satu objek, dapat membuat pemikiran menjadi tenang dan memurnikan batin. Kita harus senantiasa melatih pemikiran. Hal yang salah semestinya tidak kita lakukan. Hal yang benar haruslah kita lakukan. Segala tindakan tidak lain ada dalam pelatihan pemikiran kita. Jadi makanya disebut
pikiran itu adalah pelopor. Semua bersumber dari sana. Nah, kemudian segala hal kita harus memahami prinsip kebenarannya. Segala sesuatu di dunia ini adalah kosong. Sudah pernah kita dengar ya, kosong atau ilusi. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk apa kita harus perhitungan dengan sesama? Ya, jadi kalau kita tahu segalanya itu tidak kekal, semuanya itu kosong, hanya gara-gara satu objek atau apa saja, kenapa kita harus perhitungan? Dengan memahami kekosongan inilah kita harapkan kita bisa terhindar dari perselisihan dan pertikaian. Ya. Nah, namun kita juga harus pahami dalam kekosongan tidak semuanya kosong. Dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Inilah inti daripada sutra terata yang kita pelajari ini. Jadi bagaimana kita bisa menghayatinya? Yaitu dengan yang tadi ya, tentang kekosongan, dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa menghayatinya? Dengan melatih samadhi. Batin harus dalam kondisi samadhi. Baru bisa kita pahami betul. Ya, itulah yang kita sebut dengan jalan tengah. Jangan cenderung ke kosong saja, juga jangan cenderung ke keberadaan saja, tetapi dua harus dipadukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang kebijaksanaan atau prasna. Nah, maknanya apa? Yaitu melatih kebijaksanaan. Tujuannya yaitu agar mampu membedakan benar dan salah, yang pantas dilakukan dan yang tidak pantas dilakukan. Nah, jadi prasna ini sangat penting. Dari yang satu, dua sila, dan samadhi tujuannya adalah untuk mencapai yang ketiga. Kalau satu, dua tercapai, maka tiga ini pasti akan kita peroleh. Nah, jadi, prasna merujuk kepada kebijaksanaan. Bagaimanakah kita melatih kebijaksanaan? Sesungguhnya, nah, dengan memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati melalui perenungan, sehingga dapat menghapus delusi dan kebingungan. Kita orang awam masih penuh dengan delusi dan kebingungan. Nah, kalau masih ada delusi dan kebingungan, maka kebijaksanaan tidak akan muncul. Dengan melenyapkan delusi, noda batin, delusi dan kebingungan, kilesa-kilesa, maka kebijaksanaan akan muncul. Jadi kita harus bersungguh hati dalam memahami kebenaran sejati. Hal yang sama juga berlaku. Segala materi, segala hal, semuanya di kehidupan sehari-hari. Segala hal di dunia ini adalah prinsip kebenaran. Jadi kita harus melihat segala hal yang terjadi di dunia ini dengan sungguh-sungguh dan seksama. Maka dengan sendirinya kita akan memahami kebenaran sejati dan menghapus delusi dan kebingungan. Nah, mungkin itu dulu ya Sri Seceh. Nah, saya kembalikan kepada Sri Seceh. Anda Wadi Sesyong atas penjelasannya. Nah, mari kita lanjut ke poin nomor 3. Host, ya. Jasa kebajikan dari sebersih pikiran, penuh keyakinan dan pemahaman. Jika dibandingkan dengan jasa kebajikan dari mempraktikkan 5 paramita selama kalpa yang panjang adalah tidak tertandingi satu bagian pun. Karena kekuatan kebijaksanaan dari mendengarkan dharma, meyakini dan memahaminya adalah tiada berbatas. Sejak kita memiliki kebijaksanaan, 5 jasa kebajikan ini akan terus bertumbuh atau bertambah. Apabila kebijaksanaan tidak terbuka, maka akan memiliki banyak kekurangan. Maka untuk mencapai pantai seberang tidaklah mudah. Jasa kebajikan yang diperoleh dari mempraktikkan 5 paramita berupa dana paramita, sila paramita, santi paramita, Vijaya paramita, dan dayana paramita. Dibandingkan dengan jasa kebajikan dari sebersih pikiran, penuh keyakinan, dan pemahaman sebelumnya. Apabila 5 paramita tersebut dibandingkan dengan prasna maka
akan memiliki perbedaan yang sangat jauh. Skala perbandingan sangatlah besar, tidak sampai 1/100 darinya, ataupun 1/10 juta darinya, ataupun selaksa koti darinya, hingga sekalipun ahli hitung menghitung segalanya, ataupun melalui perumpamaan, tetap saja tidak mampu mengetahui jumlahnya. Ya, kita lanjut dulu ke slide berikut. Dibandingkan dengan jasa kebajikan sebelumnya, ini merujuk pada perbandingan terhadap jasa kebajikan terhadap sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman. Dibandingkan dengan 1/100 dari jasa kebajikannya sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, atau hingga 1/9 koti dari jasa kebajikannya sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman. Angka perbandingan yang sangat kecil sekali. Artinya jasa kebajikan adalah sangat kecil sekali. Sampai-sampai tidak dapat diketahui dengan angka hitungan atau perumpamaan. Jadi jauh lebih kecil daripada angka pecahan. Artinya jasa kebajikan dari 5 paramita ini adalah sangat kecil sekali. Nah, seterusnya, jika kita mengecualikan prasna paramita dan hanya mempraktikkan 5 paramita, maka akan sulit untuk mencapai pantai seberang. Tanpa kebijaksanaan, maka tidak akan mungkin untuk sampai ke sana. Jasa kebajikan dari sebersih pikiran, penuh keyakinan, dan pemahaman. Jika dibandingkan dengan jasa kebajikan dari mempraktikkan 5 paramita, selama kalpa yang panjang adalah tidak tertandingi satu bagian pun. Karena kekuatan kebijaksanaan dari mendengarkan Dharma, meyakini dan memahami adalah tiada berbatas. Nah, berdana menjalankan sila ini mungkin kita agak gampang melakukannya, kan? Contohnya kita mengikuti kegiatan, kita datang dan melaksanakan tugas dan selesai begitu saja. Tetapi yang diperlukan atau yang diutamakan ini adalah perlu kita tumbuhkan adalah kebijaksanaan dalam membedakan, kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu, sejak kita memiliki kebijaksanaan, 5 jasa kebajikan ini akan terus bertumbuh dan bertambah. Dan apabila kita tidak memiliki kebijaksanaan, maka kita akan membatasinya. Ya, ketika satu pikiran menyimpang, setiap langkah setelahnya akan salah. Namun, jika pikiran kita benar, maka setiap pikiran akan mengandung kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati dalam keseharian untuk memperoleh kebijaksanaan ini. Baik, kita lanjut. Di sesi ada tambahan? Ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya, Sece. Baik. Host yang keempat ya. Oke, kanan host ya. Baik, ini poin keempat. 5 paramita semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan jasa kebajikan sebersih pikiran penuh keyakinan. Karena sebersih pikiran penuh keyakinannya adalah keyakinan dan pemahaman akan kebijaksanaan, tuntas dan menyeluruh, keyakinan dan pemahaman tanpa rintangan. Ini adalah perbandingan yang memperjelas bagi kita betapa sangat pentingnya kebijaksanaan bagi para praktisi Buddhis. Hanya pintar namun kurang kebijaksanaan sebagai praktisi yang hanya mementingkan jasa kebajikan tapi tidak menitik beratkan pada kebijaksanaan. Jadi, kita harus selalu introspeksi diri, bersumbangsi dengan hati murni tanpa mengharapkan imbalan, tidak memperhitungkannya, selalu bermanfaat bagi orang lain, lakukan saja sudah benar. Bersumbangsi membuat hati kita nyaman dan bersuka cita. Jika kita bersumbangsi dengan hati seperti ini namanya kebijaksanaan. Jasa kebajikan
dibandingkan dengan kebijaksanaan sama sekali tidak dapat dibandingkan. Jika pikiran kita benar, maka setiap pikiran akan mengandung kebijaksanaan. Nah, saja cukup jelas. Memang ini hari ini, wah, saya anggap pelajaran yang sangat luar biasa. Sekarang kita baru bisa membedakan apa itu kebijaksanaan dengan kebajikan. Ternyata pautnya sangat jauh sekali. Jadi kadang-kadang kita hanya banyak melakukan kebajikan dan lupa untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa orang yang memiliki kebijaksanaan pasti banyak berbuat kebajikan. Tetapi sebaliknya, orang yang banyak berbuat kebajikan belum tentu ya memiliki mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Jadi hari ini sesungguhnya sudah cukup jelas ya. Nah, jadi ini di poin ini disitulah perbedaan antara kebijaksanaan dan kebajikan atau jasa kebajikan. Apa bedanya sih kebijaksanaan dan jasa kebajikan? Mari kita ilustrasikan dengan contoh bersumbangsi. Padahal tadi sudah saya buat tadi. Kalau kebijaksanaan adalah bersumbangsi dengan hati yang murni dan tanpa pamrih. Artinya tidak melekat dan tidak mengharapkan imbalan. Seperti tidak mengharapkan keuntungan, ketenaran, kekuasaan, bahkan tidak mengharapkan pahala. Ini memang jarang ya. Dulu orang mengatakan berbuat baik itu tidak mengharapkan pahala. Justru banyak orang berbuat baik hanya untuk mencari pahala. Hari ini ya saya memahami rupanya jangan harapkan. Kenapa? Sebenarnya tidak perlu kita harapkan. Karena apa? Kita sudah yakin dengan hukum karma. Kalau sudah ada hukum karma, apa yang ditanam, itulah yang kita tuai. Jadi untuk apa lagi kita cari? Nggak usah kita cari. Ya, itu sudah seperti ada kerjanya hukum karma itu. Ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda terima. Hanya masalah kita harus pahami waktunya tidak bisa tertentu. Matangnya karma itu tidak bisa dalam waktu dekat, mungkin bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa di kehidupan yang akan datang. Itu saja harus kita pahami. Bukan berarti tidak ada pahala. Nah, baik. Hati dan pikiran yang murni tanpa noda atau delusi. Buah yang diterima adalah hati tentram dan penuh sukacita. Jadi tujuan utama bersumbangsi adalah memberi manfaat kepada orang lain dan pada diri sendiri. Jasa kebajikan adalah bersumbangsi yang masih memiliki kemelekatan. Kalau jasa kebajikan masih ada kemelekatannya. Belum bersih, belum murni. Jadi kebajikan ini lebih mengutamakan perasaan simpati. Saya buat ke bahasa umum kita. Inilah perasaan simpati yang berlandaskan kepada kecerdasan. Atau lakukan itu lebih fokus kepada tata cara. Bagaimana kita melakukan. Kalau bagaimana cara atau teknis melakukan itu adalah berbentuk wujud yang bisa dilihat, itu membutuhkan pengetahuan atau kecerdasan atau pengalaman. Ya. Nah, jadi bukan mempergunakan perasaan empati. Nah, itu perasaan simpati dan empati berbeda. Bila kita mempergunakan perasaan empati, yaitu kita turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Inilah sudah kaitannya bukan dengan tata cara lagi, tapi dengan tata krama dan etika. Makanya itulah insan suci di situ kita dilengkapi dengan budaya humanis ya. Jadi jasa kebajikan dilakukan karena kewajiban. Oh, tadi sudah saya katakan. Tapi kebijaksanaan bersumber dari panggilan jiwa. Tidak tega kalau bila tidak melakukannya, itulah panggilan jiwa. Ya, ya ini saya masih harus jauh melatih sampai melakukan itu dengan panggilan jiwa itu. Kalau sekarang mungkin bisa melakukan karena saya wajib menolong orang, itu sudah syukurlah ya. Tapi kita melatih terus. Nah, mungkin itu saja dulu, Sri Sece. Saya kembalikan ke Sri Sece. Baik, Sesyong. Nah, mari kita ke poin berikutnya. Poin kelima, jasa kebajikan dari para praktisi yang mempraktikkan 5 paramita dan
perbuatan baik untuk jangka waktu yang lama guna mencari jalan tiada tara. Tetap tak mampu menandingi jasa kebajikannya. Ini secara mendalam menunjukkan jasa kebajikan tak terhingga dari sebersih pikiran, penuh keyakinan dan pemahaman. Asalkan mempunyai sebersih pikiran kebijaksanaan yang tulus, sebersih pikiran akan mampu menggerakkan 3.000 dunia. Satu niat kebajikan, segala sudut dan sisi adalah kebajikan. Inilah kebijaksanaan. Sebersih pikiran penuh kebijaksanaan, segala kebajikan adalah sebersih niat kebajikan yang jernih dan murni. Ini disebut keyakinan dan pemahaman yang benar. Sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, maka jasa kebajikan adalah tak terhingga. Nah, mempunyai kebijaksanaan yaitu sebersih pikiran penuh kebijaksanaan. Segala kebijaksanaan adalah sebersih niat kebajikan yang jernih dan murni. Ini disebut keyakinan dan pemahaman yang benar, yaitu satu pikiran yang yakin dan paham, yaitu pahala kebajikan tiada terbatas. Seiring berlalunya waktu, tubuh kita mengalami penuaian hingga akhirnya meninggal. Tetapi jiwa kebijaksanaan kita adalah kekal. Jika kita tidak segera mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita dan memperteguh ikrar kita, maka kebijaksanaan kita tidak akan tumbuh. Baik. Jika kita kita harus bersungguh hati dalam keseharian ya. Kita harus bersungguh hati mempelihara kebijaksanaan. Ya, baik sampai di sini. Apakah Wadi Sesyong ada tambahan? Saya kira mengingat waktu kita beri kesempatan pada Sesung Sece untuk sharing ya, Sece. Ya, kalau gitu kita undang Vivian Sece untuk sharing ya. Vivian Sece, silakan. Kangen Santen Kaisi, Kangen Sesyong Secie, Kangen Sri Haryati dan Wardi Sesyong. Nasta Sutra. Sekiranya jasa kebajikan ini dibandingkan dengan jasa kebajikan sebelumnya, tidak sampai 1/100, 1/1000, ataupun 1/1000 koti darinya, bahkan sampai tidak dapat diketahui melalui perhitungan atau perumpamaan. Jasa kebajikan yang diperoleh dari mempraktekkan 5 paramita, yaitu dana paramita, sila paramita, santi paramita, virya paramita, dan dhyana paramita itu dibandingkan dengan jasa kebajikan dari sebersih pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman. Maksudnya adalah yaitu jasa kebajikan dari sebersih pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman itu angka perbandingannya sangat kecil sekali. Jauh lebih kecil daripada angka pecahan. Artinya, jasa kebajikan dari 5 paramita itu adalah sangat kecil tanpa kebijaksanaan. Maksudnya ditambah lagi dengan kebijaksanaan. Dan juga sebersih pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman ini bisa mendatangkan jasa kebajikan yang tak terhingga dalam mencari jalan kebudian yang tiada tara. Dan juga jasa kebajikan tak terhingga ini terakumulasi dari usaha sedaya upaya dan juga bersumbangsih yang dilakukan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga dengan kita batin terbuka tanpa rintangan, kita menciptakan berkah tanpa pamrih dan memberi manfaat pada orang lain. Dan juga tidak sampai 1/100 atau
10 juta atau selaksa koti, ini adalah ahli hitung menghitung segalanya ataupun melalui perumpamaan, tetap saja kita tak mampu mengetahui jumlahnya. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa dengan penuh keyakinan, ya, tanpa keraguan dan pemahaman dan juga menghayati semua dharma yang telah diajarkan juga, dari sebersih pikiran inilah kita bisa menjadi lebih bijaksana. Dan juga tanpa kebijaksanaan ini, walaupun kita telah mempraktekkan 5 paramita, itu adalah sangat kecil jasa kebajikannya. Kang En Sesiong Sejie. Kan An Bibilang Sejie yang telah mengambil intisari episode ini ya dan mengulang kembali kepada kita supaya kita dapat menyerap ke dalam batin kita, kan An? Apakah ada Sesiong Sejie yang ingin sharing? Tadi ada Jangka Sesium Raise Hand tadi. Iya. Sudah muncul lagi. Ya, ini mitra diskusi saya ini. Aduh, tuh Siung, sama-sama belajar lah, Siung. Sesiong Enggak, ya. silakan. Saya mau share poin nomor 2 ya, sekalian juga pas juga mau merevisi apa yang saya sharing ya, karena juga jam jadi apa, di mana poin berdua itu yaitu kebenaran universal ya, prinsip kebenaran, memahami prinsip kebenaran. Nah, untuk memahami prinsip kebenaran sih, ya jujur aja, kita perlu banyak belajar ya tentang prinsip kebenaran dengan Dharma ya. Nah, mengingat juga kita wajib bermasyarakat, itu sudah arahan dari atas, Master. Izinkan saya share seperti biasa. Contoh-contoh lapangan, contoh-contoh kehidupan, dan contoh-contoh dalam pekerjaan saya berupa pengetahuan umum, di mana saya tidak bermaksud untuk menentang ataupun apapun, tapi saya hanya share apa yang saya tahu sebagai reference. Ya, dalam bahasa itu membuka another point of view ya. Oke, kanan sarang kesel dan kanan sesiong sejemen. Nah, di mana ada beberapa. Jadi begini, dalam prinsip kebenaran ini saya jadi teringat judul apa ya? Judulnya dari flyer Pak Doni The Kaiser yang bertajuk Aku dan Kamu itu beda. Kamu jangan anggap semuanya sama. Ini objeknya adalah orang. Ya, misalkan ketemu relawan komite yang nggak beres, kita langsung menyimpulkan semua komite nggak beres. Padahal relawan komite A sama komite B beda. Ya, saya lupa itu kapan ya seminarnya ya. Kalau ada waktu bisa diikutkan, tapi nggak tahu virtual atau enggak ya. Jadi bocor di sini deh. Sorry. Ya, oke. Tapi nggak apa kalau memang bisa online, ya nggak ada salahnya untuk mempelajarinya ya buat relawan di luar kota ya. Silahkan tanya ke komunitas masing-masing ya. Itu teaser. Tapi bukan itu yang saya bahas. Yang saya akan bahas itu adalah ketika kita melihat suatu benda dan ketika menerima suatu informasi, kita menerima satu sisi saja dan itu menganggap kebenaran mutlak. Nah, ini bahaya. Bahaya nggak? Jawabannya bisa bahaya. Bisa bahaya dan menutup pintu ketidakbijaksanaan dari kita. Seperti itu kira-kira ya. Contohnya apa? Misalkan kayak gini, dalam berkegiatan seci. Ada satu relawan, jadi gini, atau satu jangan relawan, jangan. Ganti lain deh contoh. Ada satu orang emak-emak, aduh, sorry ya, pinjam ya. Jangan tersinggung ya, sorry ya. Ada satu orang emak-emak curcol ke saya. Contohnya asuransi ya, karena saya orang keuangan ya. Asuransi ini memang bocengking ah. Kok apa ya? Asuransi itu bahasa Hokkien-nya apa ya? Kokyo itu saham. Dulu pada bahasa Hokkien-nya. Sorry ya. Asuransi ini memang penipuan. Gua udah bayar tiap bulan rutin, nggak pernah telat. Tapi begitu saya lagi sakit, tiba-tiba mau klaim nggak bisa bayar. Memang benar asuransi jiwa itu bisa bayar. Apa bisa bayarin gue punya perawat rumah sakit seperti itu kira-kira? Nah,
Saya lupa bahasa asuransi, lupa. Aduh, jadinya kayak gitu. Nah, di kitanya yang mendengarkan, jangan langsung menyimpulkan bahwa asuransi itu scam, kayak gitu. Kenapa? Kalau kita menyimpulkan seperti itu, begitu kita ditawari oleh asuransi yang lain, kamu langsung bilang scam. Jangan dulu. Tapi kita tanya, kalau misalkan ditawari asuransi, misalkan, ya memang sebagian nasabah juga agen asuransi banyak ya, bahkan udah mencapai NDRT juga ya, masih sebagai relawan ya. Ya misalkan saya ditawari, habis dengar dari mama itu, ditawari, oh, tanya dong, harusnya kita bertanya, itu ada AI tadi ngomong ke saya, katanya dia punya asuransi jiwa, tapi pas dia sakit, pas dia dirawat keluar uang banyak, mau klaim ke rumah sakit, asuransinya nolak. Gimana ya kira-kira ya, harusnya kita bertanya seperti itu kepada orang yang resmi, agen asuransi resmi yang kebetulan punya AJ, kita tanya seperti itu, pasti akan jawab, ya beneran Pak, asuransi jiwa itu mampu mampu mengcover orang sakit, kalau misalkan dirawat di rumah sakit akan dibayarkan bahkan cashless, Pak, Ibu. Tapi kalau mengingat dari kasus Ibu, nah dia pasti ngomong, saya nggak tahu ya, kenapa ya, tapi bisa diajak nggak ke sini? Saya akan bedah polisnya. Setelah dicek tidak ada fasilitas rumah sakit, alias rider rumah sakit. Setelah dicek asuransi jiwa, oh itu penyebabnya. Pantesan dia sakit nggak bisa diganti, kecuali kalau asuransi jiwa sudah kalau sudah check out dari alam manusia, baru diganti. Pantesan. Nah, informasi di situ lah yang kita gali penyebabnya. Kenapa? Bukan langsung menyimpulkan dari emak-emak, kita langsung menyimpulkan bahwa asuransi itu scam. Tapi kita gali. Kenapa? Bukan langsung ambil kesimpulan di awal. Seperti itulah ya. Ya, orang yang ngomong itu hanya sisinya, tapi kita harus belajar dari sisi lain supaya kita pahami dulu, pahami, baru menyimpulkan. Seperti itu. Jangan sampai tia cepuat-cepuat. Kalau tia tai chi mai tia kau cepuat-cepuat. Kalau ai tia kau cengco-cengco. Kalau mau cari informasi, mengertilah sampai semengerti-mengertinya, baru boleh ngap, baru esai ngap, baru boleh berkesimpulan. Seperti itu. Kenapa social statement itu itu my concern? Karena maaf kata ya, social statement termasuk saya juga. Indeks literasi di negara Indonesia itu lumayan rendah. Kenapa? Karena kita mendengarkan informasi yang secuil, langsung kita menyimpulkan semua. Sama juga kalau kita kebiasaan membaca berita. Berita di DAI, ya itu beritanya pasti datar ya. Berita di DAI, tapi kalau berita-berita di luar, berita-berita media, itu terkadang kita kena yang namanya clickbait. Nah, social statement, pada saat kita membaca judul, apapun judulnya, yang sebombastis judulnya, kita sebagai orang yang mempraktekkan Dharma dan sedang melatih kebijaksanaan, kita jangan langsung terpancing apa kata judul tersebut, tapi baca dulu isinya. Baru kita boleh menyimpulkan apa dari artikel tersebut. Contohnya apa? Yang baru-baru ini, session statement. Gempa megatrust. Ya, maaf ya, saya tadi nggak sempat baca ya. Tapi kata BMKG, berpotensi megatrust. Saya nggak menakut-nakuti ya. Tapi sebaiknya kita baca dulu gimana. Kan isinya kan perkiraan. Kita jangan terprovokasi dengan judul, baca berpotensi gempa meteorologis, berpotensi tsunami, pikiran kita langsung raung-raung. Jangan. Tapi kita baca dulu. Oke, judulnya seperti itu, kita baca seperti itu. Kan katanya kan berpotensi. Nah, kan juga yang bikin statement ini kan juga manusia, bukan Tuhan. Kan dia kan cuma memperkirakan. Seperti itu. Kira-kira kita baca dulu dan pahami dulu. Kalau memang nggak ahli itu apa geologi atau apa, silakan cari orang
yang sarjana geologi untuk bertanya dan berdiskusi. Baru kita simpulkan, baru kita pelajari. Seperti itu, bukan baca judul gempa Megatrust langsung kita pikir ngajak TTD, wih para Megatrust betul, bukan, jangan, itu namanya kita panik, ya. Baca dulu, seprovokasi apapun, sebombastis apapun, tetap baca isinya dengan tenang dulu, cermat dulu, baru kita simpulkan. Itulah namanya memahami kebenaran sejati menurut saya berdasarkan dharma duniawi, ya. Kira-kira sesuai ceman. Jadi yang pertama, lihat informasi, selalu lihat dari dua sisi, contohnya dari asuransi. Kalau dengar kata orang sekilas-kilas, kita gali dulu informasinya sampai apa, pahami, baru kita boleh simpulkan. Jangan langsung tembak balik seperti itu. Baru yang kedua, baca dulu artikel. Kebetulan karena ada fenomena Megatrust yang baru viral di my feed Facebook, ya saya bahas sedikit lah ya. Ya, memang sih judulnya agak sedikit bombastis, tapi kita jangan panik panggil orang TTD ya, jangan ya. Tapi kita baca dulu artikelnya, kita pahami dulu, anggap aja menambah pengetahuan tentang ilmu geografi kita. Kalau nggak paham, silakan tanya kepada ahli atau BMKG itu gimana. Yang pasti jawabannya adalah apa ya? Kan potensi. Kalau gempa kapan saya juga nggak tahu Pak, kayak gitu saya bukan Tuhan. Pasti dijawab seperti itu oleh BMKG, kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau baca itu kita bisa mempersiapkan, ya nggak ada salah juga. Tapi jangan terlalu panik. Kira-kira seperti itu ya. Ya, cuinya, ai cuinya. Saya tahu ceng, mai siswa nggak, mai semua. Cari informasi, mengertilah setuntas-tuntasnya. Tolong jangan dengar-dengar setengah, ngerti seperempat, masuk ke otak nol, tiba-tiba ngomong double, jangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ngomongnya terlalu panjang, udah cukup, karena tak ya. Tolong disempurnakan ya, kalau disempurnakan ya. Salam kebijaksanaan. Itulah Wah, kebenaran sejati. Kanan, jangka sesiung, luar biasa. Ini saya menangkap beberapa ini yang sangat berharga sekali ya. Ya, mendengar sesuatu itu jangan sepotong-sepotong ya. Karena kemudian, nah sebelum kita merespon sesuatu itu yang kita dengar, kita harus betul-betul mendengarkan dengan hati dan kita harus merenungkan perlu nggak kita merespon sesuatu, ya. Sehingga jangan terjadi tadi ada satu istilah lagi, ya, menjudge, mengeneralisir suatu kejadian. Itu ibarat ya ibarat itu memukul orang sekapal dengan sebatang bambu, ya. Itu karena kita melihat satu orang saja yang tidak baik, itu pun belum tentu tidak baik ya. Kita menganggap semuanya itu tidak baik. Itu harus kita hindari. Betul itu. Betul itu. Ya. Makanya seperti Ceci, apakah Ceci itu buka pintu untuk orang-orang baik saja? Tidak. Ya. Jadi Ceci membuka pintu gerbangnya untuk semua orang. Apakah dia baik atau tidak baik, silakan masuk. Karena Ceci adalah ladang pelatihan diri, kita akan melatih, kita bisa melatih diri di situ untuk merubah, ya, untuk merubah diri. Nah, kemudian juga, ya, seperti tadi Sesiung mengatakan, don't judge a book by its cover. Jangan melihat sesuatu dari luarnya saja, menilai sebuah buku dari kulitnya saja, dari judulnya saja. Itu betul, ya, karena kita melakukan apapun hidup ini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan orang. Karena apa? Setiap orang mempunyai selera masing-masing. Ya, makanya jadi contoh lah seperti menjadi koki. Koki itu susah itu. Ya, ada yang makan itu ya tidak suka yang asin, ada yang tidak suka manis, ada yang tidak suka yang tawar. Jadi masing-masing mempunyai selera. Jadi tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin itu saja. Karena ya jangka sesuatu yang luar biasa. Sri saja. Kak An Sesiong, Nanti siap, ya, siap. ya, ini saatnya kita ke sesi kuis ya, Sesiong. Ya, silakan. Nah, Sesiong Secie bersedia ya. Nah, cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contohnya 1D, 2A. Nah, mari kita ke soal nomor 1.
Isilah titik-titik di bawah ini. Titik-titik memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberikan manfaat. Titik-titik adalah memperoleh dari perbuatan baik. A. Jasa kebajikan. B. Pemahaman kewelas asihan. C. Keyakinan kebenaran. D. Waktu keyakinan. E. Keyakinan ruang. Sesuai silakan dijawab. Ini kita tadi berulang-ulang terus ya. Nah, sesuai semua juga sudah masuk ke dalam otak ya. Udah, apakah sudah di close? Nah, jawaban yang benar adalah A ya, jasa kebajikan. Jadi, jasa memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Titik-titik adalah seorang bijak, guru yang hebat, dan seorang yang sangat terpelajar. A. Dewa. B. Amitabha. C. Buddha. D. Konghucu. E. Raja Naga. Silakan dijawab. Nah, sudah di close. Jawaban yang benar adalah D. Konghucu. Selanjutnya, soal nomor 3. Raja yang diceritakan Master di episode ini adalah seorang penganut ajaran A. Singh. B. Hindu. C. Brahmana. D. Buddha. E. Jain. Silakan dijawab sesuai. Baik, jawaban yang benar adalah C ya, Brahmana. Selanjutnya soal nomor 4. Siapakah praktisi yang ditemui oleh raja yang diceritakan Master di episode ini? A. Mahakassapa. B. Moggayana. C. Ananda. D. Subhuti. E. Buddha Sakyamuni. Silakan dijawab sesuai. Siapakah praktisi yang ditemui oleh raja yang diceritakan Master di episode ini? Baik, sudah di close. Jawaban yang benar adalah Buddha Sakyamuni. Lanjut. Soal nomor 5. Ke dalam dapat melakukan introspeksi diri adalah A. Kewelasasian. B. Jasa. C. Karma. D. Kebajikan. E. Sila. Ke dalam dapat melakukan introspeksi diri adalah baik, jawaban yang benar adalah B. Jasa. Soal terakhir, keluar dapat mengalah adalah A. Kewelasasian, B. Jasa, C. Karma, D. Kebajikan, dan E. Sila. C. Silakan dijawab. Keluar dapat mengalah adalah D. Kebajikan ya. Kan sesuai yang telah partisipasi dalam menjawab soal kuis ini. Kan. Nah, kita lagi menunggu hasil dari kuis ini. Nah, ini ada Gunawati Secie. Silakan Gunawati Secie. Selamat pagi, Sri Secie dan Wardi Sesiung. Pagi. Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Seceman ya. Salam sehat. Ini waktunya sebentar lagi ya. Menurut Wardi Sesiung hari ini, wah saya baru paham. Nah, saya juga sama Sesiung. Ternyata yang dimaksud apa jasa, apa kebajikan, bagaimana membina ya itu ya maksudnya
ternyata jasa itu ada pengertiannya sendiri. Oh, harus introspeksi. Kebajikan itu kita harus keluar ya, gitu. Jadi seperti kungte gitu ya, kungte ke dalam ya, ya introspeksi diri ya, keluar kita membuat kebajikan ya, bisa memaafkan ya dengan hati yang tulus ya. Itulah ternyata ya banyak ya kita menemukan kata-kata penting ya yang dimaksud tuh kebijaksanaan gimana ya, 5 paramita. Jika sebetulnya ya kalau kita memaknai 5 paramita ya, dari tidak cukup katanya ya kalau kita mau menuju ke pantai seberang ya. Sebetulnya dari paramita yang pertama itu dana ya, namanya dana paramita. Berarti kita harus berdana itu disertai dengan kebijaksanaan ya, tanpa memandang untung rugi ya, tanpa memikirkan oh nanti saya biar dikenal loh kalau saya banyak berbuat baik, oh nanti saya begini, nanti saya begitu itu. Jadi seperti kita ketahui ya, kan kita itu harus kita ketahui kalau hidup ini adalah hampa, kosong ya, tiada. Tapi ada ternyata tiada tapi sebetulnya ada ya. Apa adanya itu adalah eksistensi ajaib. Apa itu eksistensi ajaib? Itu adalah hukum karma ya, hukum alam semesta. Jadi kalau kita berbuat sesuatu ya, khususnya yang baik-baik, kita udah nggak usah pikirkan ya, karena nanti ada eksistensi ajaib ya. Itu ada yang dikatakan kita sudah melepas ya, tapi berarti kan tidak ada ya. Nah sebetulnya tuh ada ya, itulah ada hukum karma ya. Itu kenapa kita harus meyakini ya, jadi setiap perbuatan yang baik-baik ya, bersubasi tanpa pamrih, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati ya, dengan kesabaran, dengan semangat, semua yang baik-baik yang kita lakukan itu ya udah nggak usah dipikirin ya, seperti air mengalir ya. Jadi itu pasti akan ada, cuman memang kita nggak usah harapkan kapan itu berbuahnya ya. Yang penting kita pupuk terus ya, supaya pohon atau benih yang kita tanam ya, kan benih yang unggul, kita juga mengharapkan kan buahnya yang unggul, buahnya yang baik, yang subur ya. Ya, tapi nggak usah berharap setiap hari dipikirin ya. Ya itulah yang membuat batin kita itu selalu risau jadinya setiap hari. Yang akhirnya bagaimana kita mau menunjukkan kebijaksanaan. Ya, jadi segala hal yang kita lakukan, entah itu berdana, ya itu mempraktikkan sila, ya kita sabar, kita semangat, kita fokus ya, bekerja apapun kita selalu dalam keadaan tersadarkan ya, itu harus dengan kebijaksanaan ya. Makanya kita belajar ya, khususnya saya nih ya, saya mau belajar terus bagaimana supaya batin yang saya latih ini tuh pelan-pelan tuh bisa menumbuhkan kebijaksanaan gitu, supaya saya tidak ada perhitungan lagi untung rugi. Kalau saya mengerjakan ini nanti untungnya apa ya? Oh saya mengerjakan ini rugi banget nih ya. Ya itulah, jadi batin kita ini dilatih ya, dicuci dengan air dharma supaya menjadi batin yang semula ya, sifat hakiki kita, sifat tata kita itu kan sebetulnya ada ya, cuman karena ya itulah ya, karena kita makhluk awam ya, yang setiap hari ada kerisauan ya, sehingga batin kita ini selalu ada debu, selalu ada timbul kekotoran, ada tumbuh atau melekat kekotoran ya, tanpa selalu melekat, nggak bisa melepas ya. Nah itulah bagaimana kebijaksanaan kita ini mau bertumbuh ya. Makanya semakin banyak belajar, semakin banyak mendengarkan dharma ya, nanti banyak kata-kata, oh iya ternyata saya harus seperti ini ya, belajar ya, berdaya upaya semampu mungkin ya.
Itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sri Sece dan Wabi Sesiung, Kangen Sri Sece dan Wabi Sesiung, Kangen Sesiung Secemen. Ya, kanan loh Secie, luar biasa. Memang betul apa yang Secie sebutkan. Jadi setiap hari kita belajar, setiap hari kita menyerap walaupun sedikit demi sedikit. Tapi kita tidak boleh berhenti atau mandek. Ya, kanan ya Secie. Lanjut Sri Secie. Ya, baik. Di sini sudah ada pemenang kuisnya. Selamat kepada ya Herianto Sesyong dari Tebing Tinggi, Kunawati Sece dari Barat 2, Netili Sece dari Tebing Tinggi, Riana Wartono Sece dari Bandung, Aini Lydia Sece dari Medan, Roli Sece dari Medan. Ya, kita undang ya Sesyong pemenang kuis untuk sharing sedikit karena waktu sudah lewat jam 9 ya. Sesyong Sece, silakan ya. Nah, bagi yang mau sharing, silakan raise hand ya. Ini tidak share, Rolly tidak share. Yang lain masih ada Riana, Neti, Gunawati, dan Herianto. Riana juga tidak share. Nah, Oke. oh tidak ada Baik. yang share lagi. Ya, Ya tadi kayaknya ada Linda Sece ya. Mungkin silakan, silakan. Pagi Wadi Sesiong. Pagi. pagi Linda Sece. Kak Ensang dan Kaisar. Pagi semua Sesiong Suci. Ini sudah lewat waktu. Apakah Gak bisa? apa-apa, masih ada, Ya. boleh tambah sedikit 5 menit ya, Sece. Sebenarnya saya belum siap ya untuk sharing ya, karena ada sibukan juga. Jadi tadi saya dengar ya, memang eh, kita sebagai seorang praktisi kita mengetahui ya ajaran Buddha harus kita menjalankan dengan sakparamita ya. Sakparamita kita sudah mengetahui semuanya ya. Jadi akhirnya dari perdana, dari menegakkan sila ya, mewujudkan kesabaran, semangat ya, konsentrasi dan kebijaksanaan. Itu semua timbul dari tidak bisa untuk mengurangi dari pemahaman dari ajaran Buddha. Ya, sama sekali tidak bisa untuk mengurangi dari ajaran Sang Buddha. Jadi pemahaman ini, pemikiran ini sangat penting ya. Karena kadang kita melakukan kegiatan itu banyak menimbulkan ya, baik itu yang apa ya, kena tembok ya, ya kita harus berputar balik ya. Kita bisa mengetahui tentang baik apa kebenarannya. Kita bisa mengetahui segalanya. Ajaran Buddha ini bukan hanya kita untuk pelajari, tetapi kita harus mempraktekkannya. Ya, kita dalam seharian-harian kita. Apakah kita mengucapkan kata ini ya bisa menimbulkan apa akibatnya ya. Jadi kita harus benar-benar dari tingkah dari etika dan tata krama kita ya terhadap kita diri sendiri ya, dan juga kita juga membalikkan pada orang lain. Jadi semuanya harus melalui pembinaan diri ya. Jadi setiap orang berhasil ya apa tidak itu semuanya harus melalui pembinaan pada diri sendiri ya. Jadi seperti sebatang daun sop ya, sebatang daun sop itu dia tidak melakukan apa-apa ya, tetapi ada juga orang yang tidak senang sama dia ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu senang sama dia
dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ada juga yang tidak suka dengan daun sop. Itu sebagai contohnya saja yang Siong Seje. Oke, Kak En semua Siong Seje. Kan Linda Sece. Linda Ini Sece. Sri Sece, silakan sudah waktunya. Ya, nah selanjutnya mari kita persilakan Verenka Syapusa untuk membacakan kosakata. 感恩是供上人开始，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会. Kosakata Shin Fasyang, bab 17, perbedaan jasa kebajikan, episode 1578. Sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman mendatangkan jasa kebajikan tak terhingga. Qi Gai Dian, anak ayam. Jing Po, semangat dan jiwa. Di Tu, benturan kontradiksi. Po Li, keberanian, keputusan berani. Shan Zhen Hai Wei, makanan lezat dari daratan dan lautan. Guo Zeng, administrasi negara, urusan pemerintahan. Xin Xue Lai Tao, gerak hati sekonyong-koyong. Keputusan atau keinginan yang tiba-tiba. Zhi Sheng Xian Shi Kong Zhi, Konghucu, suciwan agung, dan guru terdahulu. Ti Hu Guan Ting, menyiram minyak samin ke atas kepala, peribahasa, mencerahkan seorang dengan menggunakan kebijaksanaan, menginspirasi seorang dengan kata-kata berwawasan luas. Kan'en Syapusa. Nah, sebelum kita mengakhiri Shin Fasyang, saya mengucapkan kan'en kepada Vivian Sece, Joanne Sesiong, Gunawati Sece, dan Linda Sece yang telah membagi kesan kepada kita. Kan'en juga kepada semua Sesiong Sece di Zoom yang telah meluangkan waktu untuk menghirup harumnya Dharma hari ini. Nah, mari kita mengakhiri Shin Fasyang hari ini dengan memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. 师兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及上人询上问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐。 Kan Sesiong Sece semuanya. Kak En. Kan En, Sri Sece, dan Wardi Sesiung. Kan En. 明天见。感恩，谢谢师兄们。 Oh, yang belum absensi jangan lupa ya, absensi.手帮助别人的时候，生命从此不同，因为我们不再冷漠。感恩在心田，温暖满人间，让世界跟着我们改变，用爱画一个圆。当你伸出双手，需要帮助的时候，也许你会遇见那一双你牵过的手。
双手帮助别人的时候，生命从此不同，因为我们不再冷漠。感恩在心田温暖满人间，让世界跟着我们改变，用爱画一个圆。当你伸出双手需要帮助的时候，也许你会遇见那一双你牵过的手。感恩在心田温暖满人间，让世界跟着我们改变，用爱画一个圆。当你伸出双手需要帮助的时候，也许你会遇见那一双你牵过